Instrumen investasi yang paling populer dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita, atau bahkan dari kakek nenek kita, salah satunya adalah emas. Hampir pasti punyalah ya mereka emas, hampir. Nah, karena mereka cuma pernah berinvestasi di emas, makanya pesan mereka itu pasti, kalau punya uang lebih, jangan lupa ya beli emas. Gue rasa nggak ada ya orang tua yang berpesan seperti ini. Kalau punya uang lebih, jangan lupa ya beli saham. Hehehe, itu nggak ada. Yang ada malah sebaliknya. Janganlah main-main saham, rugi. Teman mama, teman papa, banyak yang bangkrut gara-gara saham. Ya, pernyataan mereka nggak salah sih. Untuk beli emas kalau punya uang lebih. Kenapa nggak salah? Karena memang nggak ada ruginya beli emas. Harga emas di Indonesia itu naik terus. Seandainya lo 10 tahun yang lalu beli emas, harganya itu cuma 572.000 per 1 gram. Sekarang berapa harga emas? Udah bukan 572.000 lagi, tapi udah jadi 975.000 per gramnya. Ini di tanggal 18 Agustus ya, 2022. Alias sudah naik 70,4%. Selain naik terus, emas itu gampang dibelinya. Tinggal ke pengkolan pasar, kita pasti adalah toko emas di pasar. Nah, lo bisa beli tuh di sana. Zaman sekarang apalagi lewat online juga bisa. Selain itu, emas itu adalah ada wujudnya. Jadi bisa kita usap-usap tuh emas kalau kita punya di rumah. Terus emas itu mudah untuk dicairkan. Jadi kalau sewaktu-waktu butuh ya bisa langsung dicairkan, alias dijual untuk bayar keperluan saat itu. Jadi nggak ada salahnya kan beli emas. 10 tahun yang lalu gue taunya investasi ya memang dalam bentuk emas, atau tanah, rumah, properti, atau mentok-mentok reksadana lah. Tapi itu juga prosesnya ribet banget waktu itu ya. Tapi di zaman sekarang kita kan dapat informasi itu dengan mudah ya, investasi tentang saham. Bisa dibilang sudah lebih sering dengar dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, gue jadi inget nih. Pertama kali gue mulai melek tentang investasi. Gue punya pertanyaan yang sama seperti di video ini. Investasi saham atau emas? Lebih mana yang menguntungkan? Nah, gue akan jawab di video kali ini. Jawaban singkat gue adalah saham jauh lebih menguntungkan daripada emas. Tapi dalam jangka panjang. Saham itu umumnya resikonya tinggi. Emas itu resikonya rendah. Di mana-mana diajarnya pasti begitu. Tapi dua-duanya dalam jangka pendek itu resikonya sebenarnya sama-sama tinggi. Bahkan sangat tinggi. Namun dalam jangka panjang, saham itu resikonya jadi rendah. Dan emas itu jadi nggak ada resikonya sama sekali. Loh, kenapa begitu? Saham, mau saham perusahaan itu yang kerja bagus atau yang jelek, dalam jangka pendek, harganya itu nggak ada yang bisa kita tebak. Nih, misal saham untuk Bank BCA ya. Di video terakhir gue, udah gue jabarin kenapa perusahaan Bank BCA, kinerja perusahaannya itu sangat bagus banget. Tapi dalam jangka pendek, harga sahamnya bagaimana untuk Bank BCA? Dalam jangka pendek, harga sahamnya itu pasti naik turun seperti itu. Sehingga nggak bisa kita tebak. Mungkin ada dari kalian yang beli saham Bank BCA di 8.200. Udah megang sekarang ini sekitar 4-5 bulan. Mungkin kalian akan berpikir, kok harganya turun terus ya? Bahkan sempat sampai di 7.000 per lembar di bulan Juli. Dan mungkin orang-orang yang beli di 8.200 bisa-bisa jadi kapok untuk beli saham.
Katanya Bank BCA kinerjanya bagus, sahamnya pasti oke. Buktinya apa? Nih gue rugi doang kerjaannya. Udah 4 bulan masih minus. Bagus dari mana? Ya itulah yang tadi gue bilang. Saham itu resikonya sangat tinggi dalam jangka pendek. Sebagus apapun perusahaan yang kita beli, tapi untuk jangka panjang, misalnya 5 tahun, resikonya berubah jadi resiko yang sangat tinggi menjadi resiko yang sangat rendah. Bahkan sangat rendah. Nih coba lihat sendiri grafik pertumbuhan harga dari Bank BCA ya. Ya. Dalam 5 tahun terakhir, harga saham Bank BCA itu udah naik 109%. Bahkan lebih tinggi ya dari kenaikan harga emas selama 10 tahun terakhir. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan saham versus emas tuh mana yang lebih bagus, mana yang lebih menguntungkan. Ya pasti jawabannya adalah saham. Tapi kalau gue mau nambahin, sahamnya haruslah saham-saham perusahaan yang kinerjanya baik. Nah, kalau emas bagaimana? Bukan kata-kata orang resikonya itu rendah ya untuk emas. Betul rendah. Tapi kalau lo beli emas dengan tujuan jangka pendek, sama aja, resikonya juga jadi tinggi. Kenapa gitu? Oke, mungkin lo pernah dengar harga emas sempat tembus 1 juta per gramnya. Ini beritanya di mana-mana, apalagi pas awal pandemi kemarin. Sempat 1 juta rupiah berapa kali, tapi harganya per hari ini berapa coba sekarang? Sekarang turun di 975.000 per gramnya. Bukan 1 juta rupiah lagi. Padahal emas itu resikonya rendah ya. Tapi ternyata bisa mengalami penurunan juga. Lain halnya kalau saham dan emas dipegang dalam waktu yang relatif lebih lama lah. Misalnya 3 tahun atau 5 tahun, apalagi sampai 10 tahun dan seterusnya. Resikonya jadi rendah banget lah. Bahkan untuk emas jadi gak ada resikonya sama sekali, alias tanpa resiko. Bahkan dari zaman Nabi kayaknya sih emas ini terus naik terus harganya. Oke, balik lagi ya. Investasi saham atau emas, mana yang lebih menguntungkan? Langsung aja kita ke contoh kasusnya ya. Misal 10 tahun yang lalu nih, di tahun 2012, lo punya uang anggur 13 juta rupiah. Oke, kenapa 13 juta rupiah? Lo bisa beli motor Honda Beat terbaru secara cash pada saat itu. Jumlah uangnya random aja sebenarnya ya. Nggak harus 13 juta rupiah sih. Ya intinya lo punya 13 juta rupiah nganggur deh. Bisa beli motor, bisa beli emas, atau bisa beli saham. Katakanlah lo udah kenal saham nih pada saat itu. Kalau dilihat dalam sudut pandang investasi, tentu motor bukanlah sebuah investasi. Karena harga motor pasti turun terus dari tahun ke tahun. Karena itu barang konsumsi. Tapi dengan motor yang lo punya, lo bisa mempercepat perpindahan lo. Misal nih mau pergi ke kantor, ke pasar atau kemanapun, itu nggak ada rugian juga beli motor. Tapi misalnya lo nih di rumah tuh udah ada motor, udah punya kendaraan, udah punya mobil nih, ya beli motor itu menurut saya sih mubazir lah, sangat merugikan seperti itu. Sayang banget gitulah beli motor. Ngapain sih beli motor berlebihan? Selanjutnya misal lo memutuskan untuk beli emas nih, tahun 2012 membeli emas. Saat itu harga emas adalah 572.000 per gramnya. Jadi dengan 13 juta rupiah lo bisa dapat emas sekitar 22,7 gram. Singkat cerita, udah 10 tahun nih terlewati hingga saat ini ya. Emas yang 22,7 gram tadi, yang nilainya hampir 13 juta rupiah, udah bukan 13 juta rupiah lagi, melainkan udah naik
jadi Rp22,13, karena harga emas per gramnya saat ini naik dari yang tadinya 572.000 per gram naik jadi 975.000 per gramnya. Kalau lo menjual emasnya, lo akan dapat untung sekitar 9,1 jutaan lah. Lumayan kan? Lo tinggal memastikan aja nih, selama 10 tahun berjalan itu emasnya nggak hilang. Terus lo ingat nyimpennya di mana, dan emasnya masih dalam kondisi yang baik. Pastilah lo dapat untung 9,1 juta rupiah. Kita itu menyebutnya seperti itu adalah capital gain. Beli emas disimpan selama 10 tahun dapat untung bersih 70,4%. Lumayan kan? Kalau di rata-rata keuntungan setiap tahunnya sekitar 5,48%. Masih lumayan, masih di atas inflasi lah. Nah, sekarang skenario ketiga. Kalau dibelikan saham, jadi gimana nih? Untuk saham itu memang nggak sederhana kita beli motor atau kita beli emas. Di tahun 2012 seenggaknya ada 450 saham perusahaan yang bisa lo beli. Pertanyaan besarnya adalah, pilih saham apa di antara 450 perusahaan itu? Kalau gue pribadi lebih suka dengan saham bank-bankan. Di channel ini juga saya sering bahas tentang saham bank lah. Ada BRI, itu sering banget saya bahas. Kemarin juga ada Bank BCA juga. Lo bisa cek sendiri aja di video-video saya. Untuk video kali ini gue lagi-lagi akan pakai contoh saham bank. Lebih spesifik lagi adalah Bank BCA. Alasannya sederhana. Sektor keuangan adalah salah satu sektor yang tahan banting. Artinya apa? Setiap kali terjadi krisis ekonomi, misalnya kayak kemarin nih, pas awal pandemi COVID, semua saham itu turun. Gak terkecuali saham bank. Tapi yang terjadi adalah, setelah yang menyebabkan krisis ekonominya mampu diatasi, saham-saham di sektor keuangan ini adalah akan pulih kembali dan jadi salah satu sektor yang paling cepat pulihnya. Itu adalah saham di perbankan lah, apalagi Bank BCA yang jelas-jelas kinerjanya bagus dari waktu ke waktu. Gak butuh waktu lama, kira-kira cuma butuh setahun lah, harga sahamnya udah kembali ke posisi lagi seperti saat sebelum pandemi. Nah, krisis ekonomi tahun 2008 juga gitu. Bank BCA sempat turun 34%. Tapi sekarang gimana? Udah naik 1.500%, alias 15 kali sampai 16 kali lipat lah dari titik terendahnya waktu krisis ekonomi di 2008 itu. Makanya gue bikin video kemarin tuh, di sana gue jelasin ya, kenapa nabung saham Bank BCA cocok untuk pemula. Ya habisnya berkali-kali krisis ekonomi, berkali-kali juga perusahaan ini bangkit lagi. Tapi tetap ya, jangan mudah percaya sama perkataan orang lain lah di internet. Kalau lo mau beli atau mau investasi suatu perusahaan, lo harus analisa terlebih dahulu. Kalau udah yakin barulah beli. Kalau gak yakin ya ngapain beli. Lo harus bijak, uang lo adalah tanggung jawab lo masing-masing. Oke, lanjut yuk. Seandainya 13 juta rupiah tadi dibelikan saham Bank BCA, lo akan dapat 7.500 lembar saham Bank BCA. Ngomong-ngomong, ini udah gue sesuaikan ya dengan harga Bank BCA belum stock split dan ketentuan bursa efek. Yang waktu itu ada di tahun 2021 satu lotnya adalah 500 lembar ya. Buat yang belum tahu stock split, ini ada bisa lihat di video saya di sebelumnya ya. Kebetulan juga contohnya adalah Bank BCA. Intinya uang 13 juta itu tadi bisa beli 7.500 lembar saham Bank BCA, karena satu lembarnya di tahun itu harganya 1.160 per lembar.
1160 per lembar kali 7.500 itu adalah 12.075.000 rupiah. Nggak ada 13 juta. Jadi 13 juta tadi itu masih ada kembalian tuh, hampir 1 juta kembaliannya. Nah sekarang jadi berapa sih 12 juta itu setelah 10 tahun? Jawabannya adalah jadi 60 juta rupiah. Iya, lo nggak salah denger, 60 juta rupiah. Kenapa bisa jadi 60 juta rupiah? Karena satu lembar saham Bank BCA saat ini harganya bukan lagi 1.160 per lembar, melainkan udah jadi 8.000 per lembar. Nah 7.500 lembar dikalikan 8.000, ya hasilnya adalah 60 juta rupiah. Dari 12 juta 75.000 jadi 60 juta rupiah. Berarti kalau lo jual 7.500 lembar saham Bank BCA itu, maka lo akan dapat selisih keuntungan bersih itu sekitar 47,9 juta rupiah. Coba kita review lagi ya. Opsi pertama yang dibelikan emas adalah 10 tahun. Lo bisa dapat untung bersih 9 juta rupiah. Dengan catatan kalau emas 22,7 gram tadi dijual semuanya. Opsi kedua yang dibelikan saham adalah Bank BCA. Dengan rentang waktu yang sama menghasilkan keuntungan yang bersih itu sekitar 47,9 juta rupiah. Lagi-lagi dengan catatan kalau lo memutuskan untuk menjual semua saham Bank BCA yang lo punya. Nah, dari sini aja udah mulai kelihatan ya bahwa saham itu lebih menguntungkan dalam jangka panjang dibanding membeli emas, terutama saham yang kinerja perusahaannya baik. Nah, lo sadar gak sih keuntungan 9 jutaan dari emas dan 47,9 jutaan dari saham Bank BCA ini hanya bisa terjadi ketika lo menjual semua barangnya. Kalau nggak dijual ya nggak dapat untung, ya nggak? Emas 22,7 gram lo kalau nggak dijual ya nggak dapat untung. Saham pun juga begitu. Kalau saham Bank BCA-nya nggak dijual ya nggak dapat keuntungan. Tapi yang lo harus ingat adalah saham bisa menghasilkan keuntungan dengan dua cara. Pertama, dari selisih harga beli dan harga jual, atau yang biasa kita sebut dengan istilah capital gain. Dan yang kedua, dari dividen, alias sebagian laba bersih perusahaannya dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan. Buat yang belum tahu capital gain, videonya yang ini ya. Dan dividen videonya yang ini. Untuk linknya gua taruh di deskripsi lah nanti. Selama 10 tahun berjalan dari 2012 sampai 2022, emas itu nggak bisa memproduksi apa-apa, ya nggak? Emas 22,7 gram yang lo beli tahun 2012 ya nggak akan jadi 23 gram di tahun 2022. Mau lo emas punya 1 ton juga di rumah, nggak bakalan beranak itu emas. Lain halnya dengan saham. Membeli saham artinya kita membeli kepemilikan dari perusahaan, ya enggak? Ketika kita adalah pemilik dari sebuah perusahaan, kita berhak dong atas sebagian laba bersih yang diperoleh dari perusahaan tersebut, yang dinamakan sebagai dividen. Bank BCA selama 2012 sampai 2022 setiap tahun BCA ini menghasilkan keuntungan bersih alias laba bersih. Gede lagi labanya sebenarnya. Dan sebagian dari laba bersihnya setiap tahun dibagikan nih ke para pemegang saham yang dinamakan dividen ini tadi. Contohnya gini, laba bersih Bank BCA tahun 2012 adalah 11,7 triliun nih. Terus perusahaan memutuskan untuk membagikan 24%.
dari laba bersih tahun 2012 kepada para pemegang sahamnya. Yang berarti ada sekitar 2,81 triliun yang dibagikan. Nah, 2,81 T ini dibagikan secara adil dan merata ke 123 miliar lembar saham yang beredar untuk Bank BCA. Berarti satu lembar saham Bank BCA itu berhak atas dividen sebesar 23 rupiah. Karena lo punya 7.800 lembar, berarti lo berhak atas keuntungan itu sebesar 171.750 rupiah yang dibagikan di tahun 2013. Adil kan? Oke, langsung aja nih gue tampilin besaran dividennya. Tahun 2013 lo berhak atas dividen 171.000 rupiah. Tahun 2014 180.000 rupiah. Tahun 2015 222.000 rupiah. Terus seperti itu sampai ke tahun 2022 lo berhak atas dividen 1.870.000 rupiah. Dan setelah ditotal dari 2012 sampai 2022 lo mendapatkan dividen sebesar 4,4 juta rupiah. Dari dividennya doang ini ya, dari dividen doang, belum dihitung dari harga saham BCA yang juga ada meningkat jadi 60 juta rupiah tadi. Nah, makin kalah kan si emasnya ini ya. Kok bisa sih dividennya naik terus? Padahal kan kita cuma punya 7.500 lembar saham. Jawabannya gampang. Karena laba bersih Bank BCA ini naik terus dari tahun ke tahun. Makanya dividen yang kita terima juga naik terus dari tahun ke tahun. Gitu. Makanya dari sini kita bisa simpulkan bahwa emas itu aset yang enggak produktif. Sedangkan saham adalah aset yang produktif. Tapi ingat ya, saham dari perusahaan yang berkinerja baik. Terakhir nih bagi gue, emas itu bukan investasi. Bahkan dari KBBI artinya, kata investasi adalah penamaan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, kalau dari arti kata ini saham ya jelas lah ya investasi ya. Tapi bagaimana dengan emas? Emas bukan alat investasi. Bahkan emas lebih cocok disebut sebagai alat pelindung nilai. Maksudnya gimana tuh? Emas yang lo beli di tahun 2012 seharga 13 juta rupiah, 10 tahun kemudian nilainya jadi 22 juta rupiah. Emasnya sama-sama 22,7 gram, tapi nilainya beda. Yang tadinya 13 juta rupiah sekarang nilainya 22 juta rupiah. Nah, kalau misalnya lo nggak sengaja nih nyimpen uang 13 juta rupiah di lemari tahun 2012 dan baru ingat di tahun 2022, uangnya akan tetap jumlahnya 13 juta rupiah kan? Nah, ketika di tahun 2022 lo mau beli motor Honda Beat terbaru, pertanyaan adalah apakah bisa beli motor tersebut dengan uang yang hanya 13 juta rupiah? Jawabannya nggak bisa. Zaman sekarang motor udah nggak ada lagi yang harganya 13 juta rupiah. Motor Honda Beat ada nih ya di websitenya Astra ya. Ini harganya paling murah itu 17 juta rupiah. Bukan lagi 13 juta rupiah. Nah, itulah konsep dari emas adalah alat pelindung nilai. Uang cash atau uang tunai itu akan tergerus nilainya karena inflasi. Sedangkan emas cenderung nilainya naik mengikuti inflasi. Jadi walaupun emas bukanlah investasi, tapi menurut gue nih pribadi nih ya, nggak ada salahnya untuk membeli emas. Sambil sekalian kita belajar tentang instrumen investasi.